Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Pak. Oke, Alhamdulillah. siap melaksanakan PI 3 ya, Bu ya. Siap. Ya. Terkait dengan PI 3 ini, Bu, kita nanti pada implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid yang berfokus terkait dengan refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi bergerak. Yang kedua, diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga, diskusi hasil lomba karya 2 dan pelaksanaan dari tahapan kerja. Selanjutnya, Bu Nur, terkait dengan pendampingan pada hari ini, apakah Bu Nur telah menginput instrumen nomor balik langgaran 5 ke LMS sesuai dengan respondennya telah ditetapkan kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya, respondennya ada kepala sekolah, murid sejumlah berapa kemarin? Ya, terus ada teman sejawat juga sama jumlahnya, terus ada penilaian diri juga. Nggak bisa dilihatkan untuk yang ini yang di LMS. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, tentunya Bu Nur punya rencana tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya, ya. Dari pendampingan yang pendampingan bulan kemarin tidak lanjut untuk Bu Nur Dayati itu apa yang sudah dilaksanakan? Meningkatkan kompetensi saya, Pak, yang belum banyak berkembang. Kemudian melakukan aksi-aksi nyata sesuai materi yang saya pelajari di PGP ini. Oke, aksi nyata sama kompetensi yang perlu ditingkatkan. Kompetensi manakah yang perlu ditingkatkan? Mungkin yang paling banyak dan manajemen sekolah, Pak. Ini ranahnya sudah anak pimpinan, tapi paling tidak ada kontribusi di kompetensi 2 ini kan. Terus hal-hal yang dianggap sebagai capaian 1 bulan terakhir menurut jurnal pemantauan daring, ada kaitannya dengan jurnal pemantauan daring, itu sudah laksanakan apa? Belajar modul 2.3 ya, Pak. Modul 2.3 itu apa? Coaching untuk supervisi akademik. Dan 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dari materi-materi yang disampaikan, apakah ada kesulitan dalam mungkin pemahaman, mungkin dalam hal yang lain? Alhamdulillah awalnya ada, Pak, tapi setelah ada ruang kolaborasi sama kemarin elaborasi itu semakin paham, karena yang ditanyakan teman-teman di situ lalu dijelaskan. Jadi ini tentunya dengan memanfaatkan ruang kolaborasi ini untuk menggali lagi materi-materi yang mungkin kurang paham dan kurang jelas untuk titik. Jadi ruang kolaborasi ini dioptimalkan. Oke, nah, luar biasa Bu Nur, kemajuan-kemajuan yang dengan capai pada 1 bulan terakhir ini, harapannya nantinya dapat diimplementasikan di sekolah di SD 1 Leto ini, sehingga berdampak pada kemajuan daripada SD 1 Leto ini. Sendiri tentang kompetensi guru penggerak, ini sesi yang bagian sesi yang pertama. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang menurut Bu Nur ini yang kurang baik atau yang masih perlu ditingkatkan menurut responden ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat dan murid.
yang kemarin sudah dibuat umpan baliknya yang perlu ditingkatkan ya potensi jenengan. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu ini ya Pak, berdasarkan responden teman sejawat sama kepala sekolah nih, untuk kemampuan memimpin pengembangan sekolah dan manajemen sekolah itu kan sudah bukan hanya pemimpin Sekolah dan manajemen sekolah, pengembangan sekolah, karena ini merupakan salah satu bentuk bisa dibilang promosi ya, promosi karena kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini ditayangkan di sosial media sehingga mungkin dari orang tua siswa ataupun dari masyarakat sekitar bisa melihat secara langsung kegiatan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya terkait dengan kompetensi yang manajemen sekolah. Ini kan ada sempat disebutkan kompetensi manajemen sekolah. Ini kan walaupun ranahnya kalau menurut ranah pimpinan, tapi paling tidak menurut pernah memberikan kontribusi ya, kontribusi terkait dengan manajemen sekolah. Ini terkait dengan administrasi atau bentuknya apa, ini menurut yang telah dilaksanakan di SD 1 atau ini apa? Mungkin ini Pak, kemarin tentang administrasi, mungkin diskusi tentang RPP. Hanya diskusi? Yang diskusi rekan guru kan ini kan udah yang kelas 1 sama kelas 4 kan udah merdeka, dengan yang lain kan masih K13. Nah kemarin kita apa sih diskusi tentang RPP yang ideal tuh sebenarnya yang seperti apa? RPP ya, diskusi RPP. Ini kalau hanya sebatas diskusi ini kan belum menemukan artinya. Kalau kita evaluasi RPP namanya apa? Setelah RPP, setelah RPP ini ada instrumen-instrumen terkait dengan diskusi ini, apa cukup dengan diskusi dengan rekan-rekan, apa ada tidak lanjut terkait dengan RPP yang ideal tadi, ada instrumen-instrumen yang dipenuhi terkait dengan RPP yang ideal itu. Kemarin tuh masih berhenti di sini Pak, di contoh RPP yang ideal. Ya, contoh. Yang lengkap dengan penilaiannya. Tapi untuk praktek bersama-samanya ini yang belum. Membuat bersama-sama rencananya kan. Jadi ini rencana ke depan membuat ya. Membuat RPP, membuat sendiri RPP sama rekan-rekan guru. Nah, ini kan bisa nantinya terkait dengan pembuatan RPP ini kan, ini sesuai dengan materi yang kemarin ada komunitas praktisi. Kalau tidak, komunitas praktisi yang ada di sekolah ini bisa bergerak di dalam pembuatan RPP secara bersama-sama di SD atau Ngetok, sehingga bentuk-bentuk yang telah Guno laksanakan selama di SD 1 Ngetok ini terkait dengan kompetensi pengembangan sekolah. Ikut menyumbangkan ide misalnya Pak untuk kegiatan-kegiatan sekolah, seperti kemarin kan ada hari santri nasional, kemudian bersama teman-teman menggerakkan untuk school branding lewat sosial media. Lewat sosial media. Iya, pengembangan sekolah. Sosial media. Oke, sosial media ini bentuknya apa saja? Ada yang dipunyai dari sini. Facebook itu yang paling aktif. Ya. Untuk yang IG sama YouTube masih minim konten. Ada 3 ya, ada 3 media sosial yang digunakan terkait dengan D1 Ngetok. Ini salah satu langkah upaya dalam pengembangan sekolah, karena ini merupakan salah satu bentuk bisa dibilang promosi ya, promosi karena kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini ditayangkan di sosial media sehingga mungkin dari orang tua siswa ataupun dari masyarakat sekitar bisa melihat secara langsung kegiatan yang ada di sekolah ini. Jadi apa yang dengan sudah pelajari terkait di modul 2 di modul 2 itu 2
belajar tentang pembelajaran sosial emosional gitu, termasuk di dalamnya ada kompetensi ASE sosial emosional yang terdiri dari 5 bagian. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang rasional. Ya. Terkait dengan modul 2.2 yang sudah dipelajari tadi, apakah Bu Nur ini sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bu Nur? Sampun Pak, sudah merencanakan dan sudah membuat RPP-nya. Jangan tinggal implementasi Bu Nur ya. Betul. Terus yang selanjutnya jika sudah jadi bentuknya perencanaannya sudah Bu Nur buat, kita sudah disebutkan RPP. Selain RPP kira-kira ada lagi tidak? Dalam RPP itu kan tujuan yang saya ambil itu mendemonstrasikan cara berempati dengan teknik kesadaran penuh. Nanti yang saya siapkan itu kertas-kertas post-it Pak, untuk media membuat I message, you message. Gambarannya seperti apa Bu? Nanti anak-anak gantian menuliskan penilaian terhadap lawan temannya nanti. Penilaian. Sesama berarti sama anak Sesama teman, kolaborasi modelnya. Berarti pakai post-it itu ya. Iya. Selanjutnya harapan dari Bu Nur setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bu Nur ampuh ini apa Bu Nur? Anak itu mempunyai karakter yang mantap Pak, yang bersikap positif, terus memiliki kesejahteraan emosional yang baik, merasa nyaman dan aman belajar di kelas. Oke, merasa aman dan nyaman. Iya, well-being ya Pak. Dan well-being ya. Iya. Aman dan nyaman ya. Oke. Oke, Bu Nur, kita masuk di sesi berikutnya, yaitu keterlaksanaan tahapan kerja. Ini terkait dengan hasil diskusi hasil loka karya 2. Jadi apakah Bu Nur ini telah menerapkan metode kerja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Nur? Sudah Pak, saya mulai dari kelas saya dulu sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan merencanakan peningkatan minat belajar kelompok siswa di kelas. Berkolaborasi dengan temannya. Untuk mengingat kembali kerja ini apa? Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, ya. gali mimpi, jabarkan rencana, hanya atur eksekusi. Telah melakukan tahapan kerja hasil sesuai dengan visi bergerak yang belum telah lakukan itu, apa yang diinginkan sebenarnya? Kemarin saya merumuskan visi, salah satunya itu di aspek ini Kak, ingin adanya kolaborasi setiap warga di kelas. Jadi mau dia pintar banget, sedengan ataupun kurang pintar, itu semuanya tetap berkolaborasi dalam pembelajaran. Oke, ya, ini terkait dengan hasil yang sesuai dengan visi yang Bu Nur canangkan pada saat di pendampingan sebelumnya ya. Kemarin seperti di lepas karya 2, hasil yang diperoleh ya, yang sesuai dengan visi yang dengan canangkan itu kira-kira sudah mengarah ke situ.
Sudah Pak, sudah sesuai. Sesuai, salah satunya apa? Kemarin visinya apa ya dari beliau? Yang saya rumuskan Ya. mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur, terampil, berwawasan global, serta Visi yang Timur canangkan pada saat pendampingan sebelumnya ya. Kemarin sempat dibahas pendekatan ya dia hasil yang diperoleh yang sesuai dengan visi yang dengan canangkan itu kira-kira sudah mengarah ke situ. sudah Pak, sudah sesuai. Sesuai, salah satunya apa? Kemarin visinya apa ya dari beliau? Yang saya rumuskan Ya. mewujudkan peserta didik yang Hmm. berbudi luhur, Hmm. terampil, berwawasan global, serta peduli terhadap lingkungan. Terampil ini kan termasuk membangun relasi dengan temannya, Ya. komunikasi. Ya. Oke. Jadi ada indikator-indikator tadi yang saya sebutkan itu ya, misalnya Iya. ada terampil, tadi ada yang wawasan global. Ini terkait dengan visi yang dibuat kemarin, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan tahapan kerja untuk mencapai visi itu apa? Mungkin ini Pak, eksekusinya saya kan pakai cooperative learning sama innovative learning. Mungkin mencocokkan tema subtema pembelajaran dengan salah satu model kooperatif sama inovatif learning yang cocok itu apa, biar waktunya itu selesai dalam 1 hari. Nggak terlalu banyak menyita waktu anak, ngerti nggak Pak? Oke. Nah, dari dua model yang dengan gunakan ya, setelah dengan implementasikan ini yang paling cocoknya yang mana? Kalau anak-anak saya ajak untuk inovatif learning, itu anak-anak masih cenderung kurang mandiri dalam tahapan berpikir kritis Pak. Jadi kemarin yang saya coba dan saya dalami itu yang cooperative learning. Misalnya pakai think pair share, kelompok kecil dulu. Jadi tantangan ini sudah terjadi ya. Iya. Dengan tahapan kerja dan visi termasuk ada indikator-indikator yang harus kita tadi. Oke, kita berada di akhir pendampingan dengan refleksi terhadap proses pendampingan. Apa hal yang menarik menurut Bendor yang dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Saya menjadi memikirkan ini Pak, tentang pentingnya memberi ice breaking dan permainan yang edukatif, menyenangkan dalam pembelajaran agar siswa itu dalam proses pembelajaran tidak mudah jenuh. Karena tadi kan diberikan saran oleh Pak Toto. Apalagi? Terus apa ya Pak? Apalagi deh? Itu saja mungkin Pak. Oke, terus kenapa hal tersebut bisa menarik menurut Beliau? Karena memang dari kemarin saya pikir pembelajaran saya benar mampu menjadikan siswa aktif, berkolaborasi dengan temannya. Tapi kalau saya ulang-ulang untuk pembelajaran besoknya lagi, mereka itu mudah jenuh, Pak. Mudah bosan, mudah menebak alurnya. Jadi ada selingan-selingan ya, Yeah. dengan pembelajaran di kelas. Selanjutnya apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya? Kita perlu umpan balik supaya ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, ada peningkatan dan peningkatan. Yang sudah baik apa dan yang perlu diperbaiki apa? Yang sudah baik sifat bersahabat, terus berkomunikasinya sudah mudah dipahami. Mungkin untuk yang diperbaiki ini Pak, kalau memang direncanakan untuk persamaan persepsi untuk PI itu nggak ada H-1 sebelum yang pertama maju. Oke.
Jadi terkait dengan hal yang perlu diperbaiki nanti pada persiapan PI. menjelang PI ataupun lokakarya itu ada kegiatan penyamaan persepsi, juga waktunya dari jarak space. Nah, karena mungkin untuk Bunur kan space yang terdekat karena di pertama kali di bimbingan kami di JGP ini yang pertama kali. Jadi yang lain kan masih space masih ada 2, 3, 4 hari. Jadi karena mungkin terlalu padatnya kesibukan mungkin beberapa kegiatan ini nanti kedepannya supaya ini kan bentar lagi nanti hari Sabtu kan lokakarya ya, sehingga nanti pada penyamaan persepsi ini mungkin kita jadwalkan di hari apa, katakan hari Kamis ya siap, mungkin hari Rabu ya siap, karena terakhir hari pendampingan di hari Kamis ya. Ya Jumat ya, Kamis ya. Terus ada yang terakhir mungkin malamnya kita punya persepsi terkait pada barangnya kita meet dan diskusi yang lain ya, harapannya persiapan lokakarya kita ini bisa optimal pada saat pelaksanaan juga sangat siap kondisinya dan materi-materi yang akan disampaikan kepada kita. Oke, terima kasih Bu Nur atas masukannya dan saya mengapresiasi tingginya pada Bu Nur pada hari ini sangat luar biasa. Ternyata dari diskusi pada hari ini banyak hal yang perlu kita evaluasi bersama-sama terkait dengan praktek-praktek baik yang ada di lingkungan sekolah masing-masing, punya ke depan supaya lebih baik lagi dan sukses untuk Bunur, karena hari Sabtu sudah lokakarya 3 untuk dipersiapkan sebaik mungkin, karena mungkin kegiatan Bunur di lokakarya 3 ini ada beberapa jadwal yang mungkin membuka nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Oke, jadi untuk hari ini dengan itu saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.